Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. 6 mahasiswa Udinus berhasil lolos dan didanai dalam ajang kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia 2020. Nah, kali ini kita udah undang nih perwakilan berikutnya yang lolos KBMI ya Pak ya. Ya ini ada Zufita Sasadila, owner keripik pelepah pisang rasa Nusantara atau Kipasan Nusantara. Unik banget nih pelepah pisang ya. Zufita bisa dijelaskan nih kepada teman-teman di rumah nih, apa sih sebenarnya usahanya ini? Jadi usaha yang saya lakukan ini usaha di bidang kuliner, di mana kami menggunakan bahan baku pelepah pisang sebagai olahan yang kami buat menjadi olahan keripik seperti Jadi bahan itu. dasarnya ya? Iya, bahan dasarnya pelepah pisang. Dan di sini keripik pelepah kami berikan varian rasa Nusantara khas Indonesia seperti itu. Oke, sebelumnya bisa muncul ide untuk membuat keripik pelepah pisang ini gimana sih Zufita? Jadi untuk idenya karena kebetulan saya dari desa, banyak kebun-kebun pisang itu yang banyak limbah kan, tuh banyak limbah pohon pisang yang tidak digunakan. Nah di situ yang tadinya kok tidak terpakai, kami berinisiatif untuk menggunakan batang pohon pisang itu sebagai olahan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oke, jadi kreatif banget ya Pak ya, memanfaatkan, melihat di lingkungan sekitar seperti itu, jadi dimanfaatkan. Nah untuk proses pembuatannya sini bisa dari pelepah bisa sampai jadi keripik ini gimana sih? Jadi untuk proses pembuatannya kan kita menggunakan lapisan kedua dari batangnya itu ya Kak. Jadi tuh kita slice gitu, kita ambil lapisan yang seperti jaring, nanti kita tiriskan, kita rendam dulu, kita tunggu beberapa jam, bisa 1 malam, nanti kita goreng seperti itu. Direndam semalam gitu ya. Jadi lapisannya pun bukan semuanya, jadi tidak semuanya. Lapisan kedua gitu ya. Lapisan kedua. Direndam 1 malam. Terus habis itu kan basah tuh berarti tuh. Iya, terus dijemur dulu atau? Enggak kita jemur, kita cuma tirisin aja, nanti kita masukin ke tepung seperti itu. Oh, tepung langsung digoreng gitu ya. Kemudian bisa sebelumnya apakah sudah ada nih keripik pelepah pisang di tempat lain atau emang ini baru yang pertama ini? Untuk keripik pelepah pisang ini sendiri tuh sebenarnya makanan khas dari Wonogiri. Oke, makanan khas Wonogiri ya. Iya. Zufita dari Wonogiri? Tidak, kebetulan saya dari Purwodadi. Oh, dari Purwodadi. Oke. Jadi kebetulan kan kalau biasanya kan makanan-makanan keripik gitu kan rasanya kan balado seperti itu, kayak bubuk-bubuk gitu. Nah di sini kami memberikan varian rasa yang berbeda, di mana varian rasa khas Nusantara. Khas gitu. Nusantara nih. Rasanya kalau boleh tahu ada rasa apa aja nih? Ada rasa rendang, rasa soto, sama rasa pecel. Rasa rendang, soto, sama pecel. Iya. Pak Imam udah pernah nyobain nih Pak? Sudah. Semua varian ya Pak ya? Sudah. Favoritnya rasa apa Pak? Rasa rendang. Rasa rendang, yang rendang ya Pak ya? Untuk bumbunya sendiri nih Zufita ini diolah sendiri juga ini? Iya, untuk bumbu kami olah sendiri karena sebenarnya kan untuk mendapatkan rasa yang cukup kan juga susah ya Kak. Jadi itu kita masih mencari yang rasa terbaik seperti itu. Terus mencari rasa yang terbaik nih Pak. Nah ini Pak, untuk mahasiswa-mahasiswa seperti Zufita, kemudian Usama tadi itu kan memang berjiwa wirausaha gitu ya Pak. Nah sebenarnya adakah mungkin UKM atau organisasi atau apa yang menaungi para mahasiswa yang ingin berwirausaha seperti itu Pak? Iya, ada. Jadi di kampus kita ya, Universitas Dian Swantoro itu kami memiliki komunitas pengusaha muda ya, kami sebutnya HIPMI PT ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Udinus. Nah, jadi sebenarnya ini networkingnya sangat luas sekali ya. Jadi di berbagai universitas juga sebenarnya ada, dan itu memberikan networking yang cukup cukup baik bagi mahasiswa. Artinya networkingnya itu tidak hanya di dalam kampus saja. Nah, yang ikut di HIPMI PT ini cukup luar biasa, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya, bahkan mahasiswa-mahasiswa baru pun itu tertarik, dan ini memberikan ciri khas khusus dari Udinus sendiri karena memang karakter kita adalah karakter wirausaha seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar wirausaha yang hanya berjualan katakanlah produk yang sederhana saja, tetapi pastinya menggunakan atau memiliki berbasis teknologi. Jadi misalkan tadi Mas Usamah tadi ya kan, jadi tidak hanya face shield saja, tetapi ada
teknologinya untuk seperti itu. mengecek suhu tubuh tadi Iya, ya Pak betul, ya. betul, iya. Nah untuk persyaratan mengikuti HIPMI ini, HIPMI PT ini apa saja Pak? Pastinya yang memiliki usaha. Oh jadi wajib harus yang Iya, memiliki usaha ya yang Pak ya? memiliki usaha. Nah, selain memiliki usaha, kalaupun misalkan belum memiliki usaha bagaimana bisa, tetapi hanya mungkin bukan pengurus aktif ya, tapi untuk anggota saja. Karena untuk yang pengurus harian atau ketua umum, kemudian sekretaris umum dan bendahara umum ini memang yang merupakan role model ya, memang mereka selain sebagai mahasiswa yang disibukkan oleh perkuliahan, Betul. kemudian organisasi kemahasiswaan, tapi juga dia bisa meluangkan waktu untuk berwirausaha seperti Oke. itu. Jadi untuk seperti struktur organisasinya gitu semua dari mahasiswa ya Pak? Iya, Ya? dari mahasiswa. Oke. Gitu. Untuk Juvita sendiri ikut juga nggak atau mungkin mengikuti organisasi apa? Kalau kebetulan saya mengikuti organisasi himpunan. Oke, himpunan Iya. ya. Oke. Himpunan mahasiswa Mahasiswa manajemen. manajemen. Kebetulan Manajemen. ketuanya. Ketuanya Iya, ya. ketuanya. Oh, dari Iya. manajemen ya. Jadi Iya. memang di usaha-usaha pas banget nih ya Pak ya Iya. untuk memanage usaha gitu. Iya, Jadi betul. sesuai juga nih Pak Iya. jurusannya. Nah ini kan ngomong-ngomong KBMI tadi ya itu kan dilakukan secara tim. Nah untuk Juvita sendiri nih ada berapa tim nih? Untuk tim Timnya saya oh ada ya, berapa orang? ada 4 orang. 4 orang. 4 orang. Itu lintas jurusan juga atau? Iya, kebetulan dari tim saya itu ada dari kesehatan, ya, kesehatan sama akuntansi manajemen. Oke, jadi memang semua lintas jurusan ya Pak Iya, ya. lintas jurusan. Tapi ada kalau seumpama nih Pak ya, Iya. yang mengikuti KBM ini nggak lintas jurusan juga boleh Pak? Boleh. Oh, boleh. Selama dia dipersyaratkan dalam skill kompetensinya tersebut. Contoh misalkan ajang ASMI, Akselerasi Startup Manajemen Indonesia ya. Artinya di sini itu yang dibutuhkan hanya skill literasi teknologi. Jadi tentang IoT, web application, mobile app dan lain sebagainya, dan itu diperbolehkan dalam satu program studi atau satu skill kompetensi saja boleh seperti Oke. itu. Tapi kalau untuk produk ini pastinya membutuhkan kolaborasi. Betul, betul. Mahasiswa manajemen mengatur tentang marketing komunikasinya, kemudian bisnis plan-nya. Kalau untuk fakultas kesehatan mungkin bisa membantu Kandungannya kandungannya apa, dan kemudian. sebagainya. Oke. Seperti itu. Oke, untuk Juvita sendiri nih, dulu bisa di timnya tadi ya, kan dari lintas jurusan juga nih. Nah ini emang udah kenal sebelumnya atau gimana nih kok bisa jadi satu tim dari jurusan yang beda-beda gitu? Kalau untuk itu ada beberapa yang kenal, tapi untuk yang jurusan kesehatan ini karena saya kan juga dari organisasi ya Kak. Jadi banyak teman-teman gitu kenalan. Jadi kita kebetulan saya kenal dengan satu tim ini yang kesehatan. Kok kayaknya Cicat kayaknya cocok gitu ya. kan ya, dan saya tawarin untuk menjadi tim saya untuk mengatas kandungannya, untuk mengatas vitamin apa aja gitu. Ternyata dianya bersedia Bersedia gitu, ya, jadi mendukung ya. Iya. Seneng juga dong dan lolos dong. Iya, alhamdulillah lolos. Alhamdulillah Iya. dapat dana juga. Dan nah ini ngomong-ngomong dananya nih, untuk Juvita sendiri dananya akan dikemanakan nih Juvita? Kalau untuk dana, kebetulan kan ini kan kuliner ya Kak, kita butuh beberapa peralatan penunjang untuk produksi juga gitu. Dan untuk pemberdayaan masyarakat juga sih Kak, karena kita pengennya tuh kayak biar membuka lapangan pekerjaan gitu. Oke, jadi pengen lebih besar juga Iya. ya. Nah untuk saat ini untuk produksinya masih produksi berapa sehari berapa nih produksinya nih? 50. Oh 50 udah Iya. gede juga ya. Nah itu produksinya di mana atau maksudnya masih di rumahan atau memang sudah ada alat-alatnya mendukung atau gimana? Untuk saat ini kita sudah ada alat, cuman masih Terbatas iya, gitu masih ya? terbatas. Kebetulan kan ini kan karena adanya KBMI, kita memperbaiki packaging dan lain-lain, banyak peminatnya juga banyak gitu Kak. Kita jadinya pengen memproduksi lebih banyak lagi. Banyak peminatnya juga Iya. ya ini ya, jadi salah satunya Mak Ima Iya. peminatnya. Nah untuk harganya nih, ngomong-ngomong harganya ini berapa? Untuk satu piece kipasan itu seharga 8.000. 8.000 Iya, ya? 8.000. All varian itu? Iya. Oke, menarik sekali ya. Mungkin bisa dilihat mungkin ya Pak ya, Iya, boleh. produknya. Kepo juga nih Pak, pelepah Iya, pisang kayak gimana bentuknya? Bisa ditunjukkan ke teman-teman di rumah nih. Iya. Pada kepo juga dong.
Kayak taro. Kayak Iya, taro. seperti seperti taro ini. ya. ini. Seperti taro. Oh, jadi Iya. ya lubang-lubang kayak pelepah gitu Iya. ya. Jaring-jaring. Jaring-jaring. Jadi ini di dalam jurnal kesehatan bukan hanya sekedar ini ya, bukan hanya sekedar snack atau makanan ringan. Jadi sebenarnya banyak kandungan yang baik, misalkan untuk pengobatan diare. Oke. Ya, seperti ini karena ini kan termasuk apa ya, kuliner-kuliner tradisional seperti itu. Jadi mahasiswa di sini kami jelaskan bahwa seorang mahasiswa itu sebagai agen of change, sebagai agen perubahan ya, di mana saat mereka melihat lingkungan sekitar memberikan sebuah value added ya, akhirnya melihat dari dampak pandemi, kemudian melihat dari pelepah pisang yang tidak terpakai, akhirnya muncul ide ini. Muncul ide ini ya Iya. dengan adanya pandemi. Unik banget loh ini loh. Kok bisa gitu ya kamu tuh memunculkan ide seperti itu. Pinter banget nih ya Pak, inovatif ya Pak orangnya berarti ya Zufita ini. Oke, untuk ngomong-ngomong omset nih, masih di sekitar harga. Omsetnya berapa nih Zufita kalau boleh tahu? Untuk omset bulan ini sekitar 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta. Iya. Banyak juga ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya ide bisnis yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat. Jadi yang dimasukkan dengan marketing itu bukan hanya sekedar menggunakan marketplace dan lain sebagainya. Kenapa kok tadi omsetnya bisa begitu besar? Karena tadi memberdayakan ibu-ibu atau masyarakat di sekitar yang terdampak dengan COVID. Dengan memberdayakan otomatis masyarakat tadi juga membantu pemasaran juga, namanya word of mouth. Word ya, of mouth. Oke, ya. jadi dari mulut ke mulut ya Iya, Pak betul. ya. Jadi omset bisa ya menjadi meningkat seperti itu. Oke, tadi kan memberdayakan masyarakat Masyarakat, juga, ya. kemudian untuk penjualannya seperti apa, nah nanti kita Iya. akan bahas ya, tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut ini.